Selamat datang di kehidupan baru. Dan mau tidak mau, kita dipaksa untuk cerdas dan siap dengan kebiasaan baru. Bersama saya, Eni Kusrini, inilah info-info, bukan info biasa. SS Radio 20.21 FM. Di masa pandemi ini, banyak perusahaan yang terkena dampak. Di antaranya, perusahaan mengalami penurunan penjualan hingga akhirnya mereka mengurangi jumlah karyawannya atau bahkan PHK. Ada juga perusahaan yang tutup. Tapi di sisi lain, banyak perusahaan yang bisa survive dengan kondisi ini. Bahkan bermunculan perusahaan baru. Berkenaan dengan hal ini, mari kita simak video dari Pak Putu dan Pak Andi. Oke, untuk Pak Putu nih Pak, mungkin mau nanya lagi nih Pak, kira-kira apa sih yang ngebedain kondisi KLB kita nih sebelum pandemi sama yang sekarang gitu, kayak penjualannya, inovasi produk atau yang lainnya mungkin Pak? Ya, saya pikir yang utama ya untuk perusahaan kita, dan saya pikir ini juga kita semua patut bersyukur ya, kita berada di perusahaan kesehatan ya, dan juga nutrisi ya, dan ini sekaligus juga pertama kali ketika pandemi ini masuk, maka yang dipikirkan adalah bagaimana menjaga kesehatan untuk seluruh KNers nih ya, untuk seluruh staf dan juga keluarga dari kita semua ya, dan itu yang menjadi pikiran utama ya, karena kita pikir itu yang menjadi modal kita semua. Tanpa kesehatan kita tidak bisa produktif. Kita selalu membahas semua apa lagi yang perlu kita lakukan untuk menjaga dan mencegah ya kita semua dan keluarga kita selalu sehat gitu ya. Dan ini mulai dari bagaimana kita bisa memastikan semua orang dapat vitamin yang cukup, kemudian juga prokes di tempat-tempat pusat kegiatan kita juga dijaga dengan baik gitu ya. Sampai akhirnya kita yakini dengan prokes dan vaksinasi itu merupakan syarat mutlak ya untuk kita bisa survive ya, dan bisa kembali produktif di tengah pandemi ini. Dan juga kita lihat vaksinasi kita ya, untuk karyawan rata-rata itu sudah di atas dari 90%, bahkan ada yang sudah 99, berapa persen gitu ya, tinggal 1 atau 2 orang lagi, dan itu sangat-sangat baik ya. Berarti semua sudah mengikuti vaksinasi. Yang kita sekarang Satgas sedang coba bantu adalah juga untuk keluarga kita semua ya, kita memastikan keluarga kita juga sudah divaksinasi ya. Nah, itu yang saya pikir yang pertama, yang perusahaan memang sangat fokus ke sana ya, karena dengan dasar itulah kita bisa tetap produktif ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja nanti bisa ditambahkan oleh Pak Putu ya, kita juga harus melihat pandemi ini merubah seluruh tatanan kehidupan kita juga ya. Bagaimana juga kebutuhan nutrisi meningkat kita lihat ya. Perhatian orang terhadap kesehatan juga meningkat gitu ya. Bagaimana kita bisa merespon terhadap perubahan tersebut ya. Dan juga kita lihat bahwa memang sekarang konsumen kita banyak juga yang memperhatikan, mereka memilih produk-produk yang lebih affordable ya, dan ini pasarnya menjadi semakin bertumbuh. Dan itu yang kita juga pikirkan, mulai bagaimana produk-produk kita tetap relevan, kita berinovasi menggunakan produk-produk yang memang bisa membantu ya imunitas tubuh ya, menjaga kesehatan, mulai dari suplemen ya, kemudian mulai dari kita juga lihat kita ada produk baru seperti Hi-C gitu ya, untuk kebutuhan vitamin C ya. Dan yang saya pikir yang produk affordable yang besar itu adalah Cilgo ya, dan ini merupakan saya pikir prestasi tersendiri karena kita bisa melaunching produk tersebut berapa bulan Pak Putu? 7 bulan ya? Ya, 7 bulan. Biasanya 2 tahun kita. Ini 7 bulan. Biasanya 2 tahun, ini 7 bulan. Ya, luar biasa. Dan ini berkat kerjasama dari kita semua ya, dari mulai tim IDC ya, dari mulai procurement yang mencari material,
dari supply chain yang merencanakan dan mendatangkan, manufacturing, quality, ya, sampai kepada logistik tim, ya, yang semuanya juga begitu sama. Dan juga jangan lupa tim support, ya, dari finance, dari HR yang memang mensupport ini semua bisa terjadi dengan begitu baik, gitu ya. Dari digital ecosystem kita, ya, saya lihat ke minggu lalu baru kita review juga, ya, bagaimana digital kita ternyata juga selama pandemi ini maju dengan pesat, ya. Dan di tahun lalu juga kita sudah mendapatkan penghargaan juga, ya di Indie 4.0, ya, sebagai salah satu pelopor inisiator dari Indie 4.0, ya, sebagai smart factory di Indonesia. Saya teringat ya di awal-awal mulai pandemi itu, waduh, situasi itu jungkir balik ya. Tadinya kita kan kerja semua ke kantor gitu kan. Sekarang kebalik nih gitu kan ya, malah dibatasi nggak boleh ke kantor gitu kan ya. Nggak kebayang gimana kita bisa akan membereskan kerjaan tanpa harus ke kantor gitu. Kita sudah ada persiapan ya sebelumnya untuk masuk ke digitalisasi gitu. Jadi kondisi COVID ini menyebabkan kita ya terpaksa, tetapi ya terpaksa yang akhirnya sukses ya, bisa dibilang kita mentransform diri ya. Makanya tadi yang saya jelaskan, akhirnya hobinya sekarang adalah meeting lewat Zoom ya, pakai baju batik, pakai celana pendek gitu kan ya. Nah, tapi di luar itu tadi yang saya mau memberi penekanan, dulu kita juga di KN ini ya, Kalbe Nutritional ini kita punya memang filosofi people, orang, karyawan itu adalah aset kita yang paling berharga, betul. Jadi kemarin itu kita benar-benar diuji nih ya, ketika terjadi pandemi ini, ya kita harus mikir bagaimana menyelamatkan tim kita, karyawan kita. Makanya kita suplai vitamin terus gitu kan ya, yang memang harus masuk. Kita juga sewain bis dari Jakarta, ya dari daerah-daerah itu, walaupun isinya cuman harus dibatasi ya. Yang tadinya satu bis mungkin bisa 30 orang, sekarang cuma 10 orang atau apa. Tetapi kita yakin niat baik itu ujungnya pasti akan berhasil baik gitu ya. Begitu juga ke waktu nyari vaksin. Waduh, kita itu hampir setiap saat ya WA di grup manajemen itu sibuk kan. Kalau nunggu dari gotong royong, dari kapan kebagian gitu karena anak-anak kita. Jadi kita itu jumpalitan ke sana kemari nyari informasi bagaimana biar tim kita secepatnya dapat vaksin gitu kan ya. Nah, akhirnya yang dapat tuh kan kemarin dari Pindo, walaupun harus ke Jakarta, harus sewain bus juga, harus ini, tidak apa-apa gitu kan ya. Ini saatnya kita, apakah benar tuh ucapan kita bahwa kita benar berfilosofi bahwa karyawan adalah aset kita yang utama kan gitu. Dan juga ternyata mindset yang selama ini juga sering kita dengung-dengungkan, bahwa yang kesulitan itu, tantangan itu, ya tergantung cara kita melihat. Bisa dilihat sebagai penghambat gitu kan ya, membuat kita menjadi lumpuh, atau bisa juga dipersepsikan sebagai peluang, kesempatan untuk menjadi lebih kreatif gitu kan ya. Jadi kita memilih yang kedua. Jadi kita melihat kondisi sulit itu sebagai peluang untuk menjadi lebih kompak, lebih kreatif. Ya, kemarin itu 7-8 bulan itu Silgo udah bisa launching kan, karena ya memang konsumen sekarang menghendaki yang affordable. Terus HiC juga sama tuh, HiC ya, yang dari KN7 ya, sama juga itu. Produk itu yang waktunya cepat itu juga nggak sampai 6 bulanan, bahkan itu mungkin ya lebih cepat lagi itu. Ternyata kita bisa gitu kan ya. Ya ini namanya the power of kepepet ya. Tetapi yang penting tadi ya semangatnya, bahwa kita ngelihat kesulitan itu sebagai peluang untuk maju gitu ya. Bukan kita terus mewek, terus mengeluh gitu kan ya, enggak. Yuk pikirin apa lagi caranya, gimana caranya gitu kan ya. Dan kemarin itu juga gara-gara sebagian banyak negara itu di lockdown, itu kita juga raw material banyak masalah ya. Raw material itu kan pengirimannya menjadi kesulitan gitu kan. Tetapi ternyata karena kita koordinasi kita jauh lebih baik ya. Ya itu juga mungkin karena Zoom yang pada WFH
Kalau tadinya kan meeting jam 9 baru mulai, ini bisa jam 7 pagi kita udah meeting. Tetapi dengan begitu, jadi kita jadi bekerja lebih cepat ternyata. Jadi betul sekali tadi ya, filosofi itu teruji jadinya bahwa kesulitan itu adalah peluang kita untuk bisa maju gitu kan ya. Itu ya. Terus juga kalau kita lihat nih ya, mungkin betul produk Morinaga kita agak turun gitu kan ya, karena dia premium ya. Tadi lahirlah kita, inisiatif kita keluarlah Cilgo yang lebih affordable gitu kan ya, sehingga kita bisa berusaha untuk mengimbangi penurunan dari Morinaga Gold-nya. Begitu juga dengan Prenagen, tadinya mungkin banyak ya promosi Prenagen atau seminar-seminarnya itu tatap muka ya, langsung ya. Tetapi dengan kemudian kondisi COVID ini kita dipaksa melalui menggunakan ini ya, webinar, Zoom, kemudian Instagram, semua. Begitu juga diabetasol, segala macamnya. Dan ya alhamdulillah kan produk-produk itu juga tumbuh bagus gitu kan ya. Ya artinya ya walaupun ya secara negara kita kan kemarin ekonominya minus ya, tetapi di kita masih ada tumbuh sedikit ya, walaupun cuma 2% kayak gitu. Tapi oke lah gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa selama kita kompak, selama kita berpikir mau terus maju, gitu kan ya, selama kita tidak menggunakan energinya untuk mengeluh gitu, tetapi melihat peluang, melihat kesempatan, maka itu pasti ada jalan, gitu kan ya. Ternyata itu semboyan bahwa bukan yang terkuat yang akan menang, tetapi yang bisa beradaptasi, ya cepat beradaptasi, cepat belajar, itulah yang akan menang gitu. Itu sih yang kita lihat dari pandemi ini. Oke, mungkin kira-kira dari kondisi ini nih Pak, highlight apa sih kebijakan-kebijakan yang kita ambil nih Pak untuk perusahaan kita supaya bisa survive atau bahkan bisa move to green? Mulai dari Pak Andi atau Pak Putu dulu, mungkin silakan Pak. Ya, intinya adalah sekitar bagaimana kita bisa melindungi ya kesehatan ya dari kita semua, termasuk juga keluarga kita ya. Jadi banyak sekali, dan ini terima kasih kepada tim Satgas COVID juga yang tidak henti-hentinya, dan ini masih setiap minggu nih Bapak Ibu yang terlibat, bahkan hampir semua head of department, setiap minggu itu kita mereview itu semua. Dan juga kita bersyukur juga kita ada tim dokter ya di Kalbe Nutrisional ya, ada Dr. Mul, Dr. Adeline, Dr. Iwan ya, yang bayangkan saja dalam satu hari dia bisa menerima mungkin ratusan WhatsApp yang menanyakan ya, konsultasi ya. Nah, selain itu juga banyak sekali kebijakan-kebijakan, walaupun kita di tengah tadi juga Pak Putu katakan ya, kita dalam tekanan ekonomi ya, tapi kita selalu melihat prioritas untuk penyediaan tadi, ada transportasi dari awal, kemudian penyediaan nutrisi ya, vitamin yang cukup ya, kemudian juga masker, bagaimana juga memastikan masker bisa selalu dipakai baik itu di aktivitas di kantor maupun di luar kantor gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita juga banyak lakukan gitu. Demikian juga dalam inisiatif di komersial gitu ya, mungkin bisa cerita sedikit untuk teman-teman gitu ya, bagaimana kita juga melakukan terobosan-terobosan. Ternyata impact-nya ya tidak hanya mendapatkan bertemu dengan konsumen lebih banyak ya, tetapi ternyata secara biaya dengan cara digital kita juga bisa tekan jadi lebih efektif ya, lebih efisien ya. Dengan misalnya kita 1.000 orang dulu itu bisa mungkin ratusan juta gitu ya. Sekarang otomatis cuman modal internet gitu ya. Modal internet, modal ini kita bisa merich konsumen kita lebih banyak. Gitu. Satu poin yang saya terharu ya sama tim dokter kita ya, Dr. Mulyaman, Dr. Iwan, Dr. Adeline. Sebenarnya itu bukan pekerjaan utama mereka ya. Pekerjaan utama mereka kan kayak Dr. Mulyaman itu kan jadi ngurusin ngasih seminar, ngasih ke para konsumen kita, terus para partner-partner kita. Tetapi beliau itu ya kayak tadi sampai jam 11 malam, itu kadang juga jam 4 pagi sudah mulai, beliau bilang sampai sakit jarinya itu ya, untuk ngetik, untuk ini segala macam. Nah, saya melihat ketulusan itu yang luar biasa. Jadi
ini value nilai yang patut sekali kita contoh semua, bahwa kita itu tidak adalah keluarga ya, keluarga besar. Jadi jangan bekerja hanya terlalu hitung-hitungan terus gitu loh. Ada saat-saatnya kita memang itu benar-benar kita tulus gitu, karena ini kita adalah keluarga, ini menyangkut manusia, keselamatan manusia. Jadi gunakan energi kita untuk berbagi, ya berbagi pemikiran, berbagi pengetahuan gitu kan ya. Itu benar-benar ya, waktu Lili kan ya, kita semua concern sekali ya. Mungkin teman-teman di warehouse juga tahu ya kayak gimana kita berdoa bersama, mengupayakan apapun yang terbaik yang bisa untuk tim kita. Si Pak Putu, nah ini sebenarnya jangannya Pak Putu nih masuk pertanyaan ketiga kita nih Pak. Jadi kita mau tahu nih kira-kira dari Pak Putu dan Pak Andi, apa sih tips-tips untuk KNers nih Pak, biar kita tetap semangat dan tetap terus mensupport segala kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Bahwa yuk kita semua selalulah open mind ya, punya pikiran terbuka, harus selalu siap berubah gitu. Jangan takut capek gitu kan ya. Jangan gunakan energi kita untuk mengeluh, untuk aduh saya nggak bisa, untuk mewek, jangan. Jadi gunakan energi kita untuk berpikir, cari peluang gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu kan ya. Jadi gunakan pikiran kita untuk hal-hal yang positif gitu. Yakinlah bahwa itulah cara kita untuk bisa terus survive ya, agar company kita ini, perusahaan kita ini bisa terus maju gitu kan ya, untuk kesejahteraan kita semua. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Monggo Pak Andi kalau ada yang mau ditambahin lagi. Iya, saya sangat setuju dengan Pak Putu ya. Itu yang mungkin bisa ada beberapa tips gitu ya. Yang pertama adalah mungkin tadi ya, kita harus olahraga, itu saya sangat sarankan semuanya sebagai duta-duta dari Kalben nutrisional ya. Di sini ada Mas Benny yang luar biasa, saya juga ini panutan saya juga ya, karena sudah olahraganya luar biasa dan juga bisa saya lihat sekarang lebih langsing ya, lebih ganteng sekarang ini ya. Nah kemudian yang tadi melanjut ya, di belakang kita itu ada tulisannya smarter, braver, and more agile ya. Tadi yang seperti Pak Putu katakan smarter ya, kita harus berpikir lebih smart gitu ya di dalam segala kesulitan di pandemi ini gitu ya. Smart dalam hal yang memang kita pikirkan tadi, kita lihat apa lagi yang inovasi yang bisa kita lakukan ya. Smart dalam berinovasi, smart dalam kita melakukan kolaborasi, karena kita yakin kita tidak bisa melakukan semua sendiri, tidak bisa satu departemen saja ya, tidak bisa satu divisi saja ya, tidak bisa hanya di supply chain dan manufacturing saja, tapi justru kita harus bisa berkolaborasi dengan seluruh resource yang ada di company ini, dan juga di luar itu ya, dengan partner-partner kita tadi dalam segala macam kesulitan di supply chain, kita banyak justru dibantu oleh bisnis partner kita ya. Nah itu kita harus kolaborasi lebih baik, lebih pintar lagi, smarter. Braver tadi ya, kalau kita bicara berani itu bukan berarti modal nekat gitu ya, tetapi berani karena kita sudah tahu, kita nilai resikonya. Selain itu juga berani karena kita tahu selain dari resiko, kita melihat juga banyak sekali ternyata kesempatan. Ya. Banyak sekali opportunity yang terbuka di pandemi ini, kayak tadi kita bahas ya, ternyata kebutuhan terhadap produk-produk nutrisi ini justru meningkat. Gitu. Dan bagaimana kita mencari cara-cara baru dalam kita mengeducate consumer kita, tadi lewat digital ya, juga bagaimana distribution kita jauh lebih baik. Kita juga ada EMOS di ekosistem kita di Kalbe ya, digital ordering untuk toko-toko gitu ya. Jadi toko-toko nggak perlu ketemu sales, dia bisa langsung order gitu ya untuk materialnya ya. Braver karena kita tahu resikonya dan tahu opportunity-nya. Ya, dan yang terakhir tadi more agile, benar sekali ya. Jadi kita harus agile itu kan kalau lihat definisinya adalah kita harus bisa cepat berubah ya, cepat beradaptasi, cepat bertindak, cepat berpikir. Ya, dan dalam situasi kayak gini, situasinya sangat cepat, ya, perubahan sangat cepat. Tadi challenge-nya banyak sekali. Sekarang ini yang namanya kita cari vessel gitu ya, transportasi laut sangat-sangat sulit karena tidak seimbang gitu. Ya, tetapi di sini teman-teman itu juga saya lihat banyak sekali inisiatif yang kita lakukan untuk bisa tetap mensuplai produk kita kepada konsumen kita yang membutuhkan. Ya. Dan kita bergerak more agile, dan itu harus kita mulai dari diri kita masing-masing. Nah,
setelah kita menyaksikan video dari Pak Andi dan Pak Putu, untuk detailnya kita sudah menyiapkan nih bintang tamu spesial untuk hari ini kita datangkan. Kira-kira Kainers penasaran gak sih siapa yang akan hadir di pagi hari ini? Oke, langsung saja kita panggil Bapak Agung. Semangat pagi ya nih. Harus makin semangat Bapak. Apa kabar nih Pak? Luar biasa nih. Oke, Tiada hari tanpa improvement. luar biasa ya Pak ya. Di masa pandemi ini tentu saja untuk semuanya sehat ya Pak ya. Sehat-sehat. Baik, menyambung perihal pandemi nih Pak. Menurut Bapak, apa sih Pak yang membedakan kondisi perusahaan kita dari sebelum pandemi dan setelah pandemi saat ini Pak? Ya, pandemi COVID di Indonesia itu ditemukan baru kelihatan di bulan Desember 2019. Ya, tahun 2019 itu growth kita di 5,6%. Ya, cukup bagus menurut saya. Tapi setelah pandemi, growth kita itu hanya 1,2% nih. Ya, itu yang sangat-sangat berbeda, yang sangat signifikan yang dirasakan oleh perusahaan kita. Terlihat sekali ya Pak ya. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik ya nih ya. Oke. Terus yang kedua, perbedaan yang kita alami sih cara kerja ya. Cara kerja. Terutama di tempat kita yang dulunya kita nggak pakai masker gitu ya, sekarang harus pakai masker. Di produksi juga begitu. Dan yang paling terlihat adalah interaksi orang, terutama saat meeting. Kalau dulu kita nggak afdol kalau nggak ketemu orang. Tapi sekarang, karena kondisinya pandemi, meeting jarak jauh. Ya, jarak jauh secara online. Nah, ini juga menjadi peluang untuk improvement sebenarnya. Dari dulu sebenarnya aplikasi online itu sudah ada, sebelum pandemi itu sudah ada. Tapi orang tidak melihat itu. Ya, tapi masa pandemi ini aplikasi Zoom, Google Meet, terus ada Blue Jean dan lain-lain itu laku banget dipakai. Ya. Iya betul sekali Pak. Dulu coba bayangkan juga zaman sebelum pandemi kita koordinasi, Kalbe itu kan seluruh Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia. Untuk meeting, untuk koordinasi itu bayangkan orang harus ke Jakarta. Ya, itu sudah kos, sudah biaya, belum lagi tenaga, energi ya. Belum lagi waktu. Dan sekarang cukup di rumah, di depan meja kita sudah ketemu sama semua orang. Dan koordinasinya pasti akan semakin bagus menurut saya. Iya betul banget Pak. Itu yang paling berbeda. Operasional semuanya tetap bisa berjalan lancar ya Pak. Iya, iya. Dan setahu saya memang untuk aplikasi itu juga jauh sebelum pandemi ada nih sudah keluar ya Pak ya. Iya, mungkin 10-15 tahun yang lalu dia sudah ada sebenarnya. Ya. Baik, untuk kiat-kiat dari perusahaan kita nih Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan supaya menjadi perusahaan yang bisa survive dalam pandemi seperti ini? Ya, saya pernah diajarin sama orang tua saya. Yang pertama, ketika kamu ingin menjadi orang yang baik, Ya. bergurulah sama orang tuamu. Oke. Ketika kamu ingin jadi orang yang pintar, bergurulah pada guru di sekolahmu. Kalau kamu ingin hidupmu damai, gitu ya, bahagia, gitu, bergurulah pada Tuhanmu, ya, ikuti ajarannya, gitu. Nah, kalau masa pandemi ini kita ingin berhenti atau stop pandemi, ya, tidak ada lagi pandemi, bergurulah pada pemimpinmu, baik itu pemimpin di pemerintahan maupun di swasta. Menurut saya begitu. Nah, misal ini, pemerintah pusat atau RT, RW yang perwakilan dari pemerintah menghimbau kita tidak keluar, udah kita harus ikutin, tidak keluar. Tidak jajan di luar, tidak makan di luar, kita harus ikutin. Hanya satu-satunya cara untuk stop pandemi. Ya, begitu juga di perusahaan kita. Di perusahaan kita.
kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin dari perusahaan ini. Ketika orang disuruh dihimbau untuk vaksin, silahkan vaksin. Orang dihimbau untuk bekerja menggunakan masker, harus menggunakan masker. Biar kita bisa survive. Oke, berarti kita harus taat ya Pak ya terhadap peraturan apa yang sudah dibuat para pemimpin kita gitu ya Pak ya. Iya, setuju nih. Nah, untuk salah satunya Pak, tadi Bapak menyebutkan banyak sekali, salah satunya adalah perubahan berinteraksi ya Pak, cara interaksi karyawan. Itu juga termasuk salah satu yang harus karyawan ikuti aturan-aturan yang perusahaan sudah Iya. tetapkan ya Pak ya. Iya, kamu tahu lah kalau di Indonesia itu ngerumpi itu kan suatu hobi kan. Iya betul Iya, sekali, Pak. dulu itu kita berinteraksi ngerumpi deket-deketan gitu sering banget. Tapi sekarang sudah nggak bisa, ya. Nah, satu nih Pak, untuk pesan dan kesannya Pak, untuk para Kainers supaya mendukung kebijakan yang perusahaan sudah buat saat ini. Oke. Kita di masa pandemi ini harus lebih mature lah ya, lebih dewasa ya. Ketika ada teman-teman kita di office, dia harus bekerja di WFH gitu, ya harus bertanggung jawab kerja di rumah gitu. Ya harus tetap, productivity-nya harus tetap. Jangan karena di rumah bekerja jadi santai-santai gitu ya, malah tiduran gitu, malah ada juga bepergian malah. Orang nggak bisa kerja ke kantor, dia malah bepergian kemana, ke pasar atau ke mall, lah itu yang nggak benar. Intinya harus bertanggung jawab. Begitu juga kita, ya terutama yang diproduksi maupun di gudang, itu kan WFO ya, WFO. Nah itu juga harus bertanggung jawab. Nah menurut saya pandemi ini pasti ada hikmahnya, ya pasti ada hikmahnya. Menurut saya keseimbangan, ya keseimbangan. Contoh ya, misalnya PPKM, ya atau jangan jauh-jauh lah di tempat kita lah ya di kantor kita. Orang WFH pasti kita berkurang listriknya. Ya, karena AC-nya dimatiin, air sedikit makainya. Tapi masker, pengeluaran masker akan banyak. Betul. Pengeluaran vitamin juga banyak. Itulah keseimbangan menurut saya. Ya begitu juga alam kita. PPKM orang tidak boleh bepergian gitu ya. Tidak boleh naik mobil, berjalan-jalan rekreasi. Itu juga menyebabkan alam kita semakin bersih kan. Itulah keseimbangan menurut saya ya. Nah, terakhir nih Pak, untuk kesan dan pesannya Bapak dalam situasi saat ini. Seperti tadi yang saya jelaskan, kita harus lebih dewasa untuk menyikapi pandemi ini. Ya, sering dikatakan oleh pemerintah juga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi harus sejalan. Begitu juga perusahaan ini, ya. Kesehatan pasti paling penting, ya. Makanya kita bekerja menggunakan masker biar tetap kita sehat. Ya. Begitu juga pertumbuhan perusahaan kita ini harus, ya. Kalau nggak tumbuh, berarti kita nanti mati. Kalau mati, dapur kita nggak ngebul, gitu. Nah, makanya antara apa namanya kesehatan dan pertumbuhan perusahaan harus sejalan. Makanya ada orang yang bekerja di kantor, ada juga yang kerja di rumah. Itu keseimbangan menurut saya. Agar semuanya bisa jalan, sehat iya, tumbuh perusahaan ini juga iya. Begitu nih. Oke Pak, terima kasih.
1000. Make it you fit all day long. Silakan Pak diminum Pak. Wih, macam-macam nih ada nih. Ada hydrococo, Banyak itu Pak. ada Cilgu ya. Terus ada Highsea 1000. Saya cobain ini aja ya nih. Boleh Pak, Ya. silakan diminum. Wah, emang enak nih. Seger banget ya Pak ya. Ya, anakku suka banget loh ini. Setiap dia ke Indomaret ya, ini ada loh di Indomaret. Banyak Ya. Pak, ini udah banyak Ini di kalangan. Selalu dicari sama anakku. Memang enak. Saya yakin sih ini bisa menang nih lawan kompetitor yang ada di pasar Pasti. itu. Karena yang di Pasti. sana ada karbonasinya. Kalau ini nggak ada ini. Nggak ada. Enak ini. Ini lebih sehat dan dapat menjaga daya tahan tubuh kita. Nah itu cocok untuk ini Pak masa pandemi ya. Betul. Ya setiap hari harus minum 2. Nah, Kainers, dengerin ya pesan dan kesan dari Pak Agung. Semoga kita semua bisa terapkan di dalam kehidupan. Salah satunya, kita harus patuh kepada para pemimpin kita. Segala peraturan yang dibuat oleh para pemimpin, kita harus jalankan, kita harus lakukan dengan ikhlas dan senang hati. Kemudian, kita harus menerapkan keseimbangan antara kesehatan kita dengan pertumbuhan ekonomi perusahaan. Baik, terima kasih Pak Agung atas Ya kehadirannya. sama-sama ini ya. Atas semoga sehat selalu Bapak. Ya semua sehat ini. Baik, terima kasih. Dan ini ada kenang-kenangan nih Pak Wih. dari tim kita. Oke. Semoga bermanfaat untuk Bapak. Terima kasih Eni. Woi mantap ini dari panitia ya. Oke. Dan ada satu lagi Pak. Woi ini ada apa nih? Untuk ngopi-ngopi ya? Iya betul Pak. Oke, terima Untuk kasih kopi panitia sore. ya. Baik, terima kasih Bapak. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan berbeda dan tentunya sama menariknya. Saya Eni Kusrini, sampai jumpa di Info-Info Bukan Info Biasa episode selanjutnya. SS Radio 20.21 FM. Mari kita sambut SS Band. Mulai dari ide yang sederhana, saling dukung bahu-membahu, tangguh dan berani dan percaya diri, komitmen pada tekad kita. Tunjukkanlah idemu, wujudkan inspirasi, teruslah kau berjuang dan bertekad jadi yang terbaik. Ayo semua, hey, berinovasi, hey, harus berani, tangguh dan takar. Ayo lakukan, hey, untuk perubahan, hey, berkompetisi dan raih prestasi. Berapresiasi dan tunjukkanlah diri, jangan ragu dan jangan ragu. Saling kerjasama dan berusaha, fokus pada tujuan kita. Tunjukkanlah idemu, wujudkan inspirasi, teruslah kau berjuang, bertekad jadi yang terbaik. Ayo semua, hey, berinovasi,